Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina di program Uang Anda. Dalam setengah jam ke depan kita akan membahas lebih jauh mengenai asuransi. Seperti episode sebelumnya, saya akan menyampaikan solusi dan tips menyangkut topik yang sedang dibahas. Jadi sebaiknya siapkan alat tulis dan kertas Anda guna mencatat beberapa informasi penting. Sahabat uang Anda, dalam situasi perekonomian yang sulit saat ini, Anda harus mempunyai perencanaan yang baik untuk kehidupan finansial di masa depan, termasuk menghadapi berbagai resiko buruk seperti dipecat dari pekerjaan yang mungkin saja terjadi. Bahkan yang terburuk sekalipun yaitu kematian. Belum lagi resiko ancaman dari berbagai bencana seperti banjir, kebakaran, dan bencana lainnya. Asuransi bisa menjadi solusi mengurangi kerugian di atas. Sayangnya tak sedikit yang masih menganggap asuransi adalah bukan hal yang mendesak. Sehingga ketika musibah datang, Anda kelabakan mencari dana, mulai dari menguras tabungan hingga harus meminjam kepada yang lain. Padahal data dari Bank Dunia menyebutkan 56,5% dari 237 juta populasi di Indonesia termasuk kategori kelas menengah. Kategori kelas menengah versi Bank Dunia adalah mereka yang membelanjakan $2 Amerika setiap hari atau sekitar Rp18.000 sampai $20 Amerika Serikat atau sekitar Rp180.000 per hari. Apa artinya? Dilihat dari sisi finansial, masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk berasuransi guna mengurangi risiko hidup. Di samping kesadaran masyarakat yang masih rendah, ada beberapa faktor lain yang masih menghambat perkembangan asuransi di Indonesia. Antara lain ketidakmampuan pemerintah menyediakan jaminan sosial yang memadai dan kurangnya produk-produk asuransi yang ditujukan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat miskin. Akibatnya, permintaan akan asuransi masih sangat minim. Membuka segmen interaktif dengan nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk di line telepon interaktif, mohon mengecilkan suara televisi Anda. Jangan lupa passwordnya uang Anda, kendali di tangan Anda. Sambil menunggu telepon masuk, saya ingin menjelaskan jenis-jenis asuransi di Indonesia. Dilihat dari peruntukannya. Pertama, asuransi umum atau sering disebut asuransi kerugian atau non-asuransi jiwa. Jenis asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga atas suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kategori asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka. Misalnya, asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dan sebagainya. Jenis yang kedua adalah asuransi jiwa atau life insurance. Jenis asuransi ini dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang termasuk jenis asuransi ini adalah asuransi berjangka, asuransi plus tabungan, dan asuransi seumur hidup, dan asuransi plus investasi atau dikenal dengan unit link. Terakhir, reasuransi yaitu perusahaan yang memberikan jasa asuransi terhadap perusahaan asuransi untuk berbagi resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Jenis asuransi ini sering disebut reasuransi dari asuransi itu sendiri. Baiklah sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon dari Anda, saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang asuransi. Saat ini di masyarakat beredar dan banyak sekali asuransi yang sangat populer atau disebut juga asuransi unit link.
Nah, asuransi ini adalah merupakan satu produk asuransi plus investasi. Karena berada dari perusahaan asuransi, maka produk unit-link ini adalah tetap menjadi satu produk asuransi yang proteksinya tinggi. Sedangkan investasi merupakan produk tambahan atau manfaat tambahan dari satu produk asuransi itu tersendiri. Nah, oleh karena itu, bila Anda membeli asuransi unit-link, jangan lupa Anda membeli di perusahaan asuransi, sehingga Anda harus memaksimalkan uang pertanggungan Anda. Nah, saya akan memasuki pertanyaan dari Permisa. Ada pertanyaan, baik, kalau begitu saya akan menerima teleponnya, silakan. Oh, mohon maaf, teleponnya terputus. Bu Rina, saya akan memiliki 2 rumah dan beberapa kendaraan bermotor. Saya ingin membelikan proteksi terhadap aset saya. Mohon bantuan Bu Rina untuk menjelaskan asuransi bagi aset saya. Pertanyaan tersebut dari Ibu Titi dari Palembang. Bu Titi yang baik, memang perlindungan yang untuk aset Ibu merupakan hal yang penting. Karena ini adalah merupakan aset yang diperoleh dengan tidak mudah dan tidak dalam waktu singkat. Asuransi harta atau properti asuransi ditujukan terhadap musibah yang merusak atau menghancurkan aset harta kekayaan yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk melindungi aset Anda. Jenis asuransi ini digolongkan ke dalam asuransi kerugian. Perjanjian perusahaan asuransi kerugian biasanya bersifat jangka pendek. Dalam asuransi kerugian, polis yang diberikan adalah penanggulangan resiko atas kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Produk asuransi kerugian yang biasanya ditawarkan antara lain asuransi kebakaran. Ada telepon masuk, saya akan menjawab telepon dahulu. Halo, uang Anda. Halo, uang Anda. Halo, uang Anda. Kembali kepada Anda. Iya. Halo, silakan. Suaranya kecil, silakan dibesarkan volume suaranya, telepon. Halo. Halo. Iya, silakan. Baik, sepertinya ada gangguan dalam telepon, maka saya akan melanjutkan untuk menjawab email dari Ibu Titi. Nah, Ibu Titi, perlu Ibu ketahui, saat ini paket polis asuransi rumah dan kendaraan bermotor sangat mudah diperoleh dengan harga yang bersaing. Asuransi rumah sendiri mencakup 2 hal, yaitu yang pertama adalah proteksi bangunan rumah yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, petir, kilat, pencurian, perampokan, serta fenomena alam seperti gempa, badai, banjir, letusan Gunung Merapi. Namun jenis asuransi ini tidak mengcover kerugian akibat perang, kerusuhan, nuklir, ataupun akibat permintaan pemerintah. Kedua, proteksi isi rumah mencakup barang-barang seperti audiovisual, barang antik, dan benda berharga lainnya. Tingkat premi akan meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah cakupan perlindungan dari barang berharga yang ingin Anda asuransikan. Dan sementara itu, pajak kendaraan yang tinggi menyebabkan banyak pemilik kendaraan bermotor memberikan perlindungan terhadap kendaraannya yang dimilikinya. Ada telepon masuk, saya akan mengambilnya. Halo, uang Anda. Halo, uang Anda. Halo, uang Anda. Iya, silakan. Dari Emily dari Depok. Iya, silakan Pak. Iya, jadi gini, saya kan pernah masuk dalam sebuah asuransi ya. Ya. Tapi rata-rata asuransi atau agent tidak pernah menjelaskan bahwa kalau uang proteksi, misalnya di tengah jalan kalau seseorang tidak mampu meneruskan, maka uang Anda hilang. Iya. Dan itu juga yang saya alami di dalam sebuah perusahaan asuransi yang sampai saat ini sedang saya tuntut.
Ya, Perusahaannya saya jelas-jelas katakan itu adalah prudensial. ya. Pertanyaannya Pak? Perusahaan prudensial. Ya, langsung ke saya ke pertanyaannya Pak. Nah, pertanyaannya itu bagaimana uang nasabah asuransi kalau di dalam suatu saat di tengah jalan dia sudah tidak mampu lagi untuk Baik, teleponnya terputus tapi saya sudah dapat menangkap pertanyaannya. Pertanyaannya dari Bapak tadi adalah bagaimana kalau di tengah jalan nasabah tidak bisa membayar lagi preminya? Apakah uang itu akan kembali atau tidak? Nah, di dalam asuransi, uang yang kita setorkan pertama yang termasuk adalah biaya-biaya untuk membayar proteksi. Misalnya saja, dalam tahun pertama kita membayar uang sebesar 2 juta rupiah dengan nilai perlindungan sebesar 200 juta rupiah. Nah, dari 2 juta rupiah tersebut, uang yang disetorkan kepada perusahaan asuransi akan dibelikan proteksi-proteksi untuk melindungi kekayaan kita atau melindungi keluarga kita. Sehingga di tahun pertama uang yang kita setorkan, kalau kita mau berhenti, kemungkinan besar tidak akan ada lagi nilainya. Begitupun tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat dan kelima. Nah, uang yang akan terbentuk itu kemungkinan akan ada setelah tahun kelima. Itu pun tentunya tidak terlalu banyak dan tergantung dari produk yang Bapak ambil. Misalnya Bapak mengambil satu produk yang mengandung investasi, maka akan ada nilai investasi tetapi itu dalam jangka panjang di atas 10 tahun. Ketika dalam tahun kedua, tahun ketiga atau keempat, uang yang Bapak setorkan tidak akan bisa diambil seluruhnya. Yang akan terbentuk hanya sedikit. Tetapi bila di tahun pertama sudah terjadi resiko misalnya kematian, maka perusahaan asuransi akan memberikan uang sebesar 200 juta rupiah sesuai yang diperjanjikan.